Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'asyabirin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkahan, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahiriyah batiniyah untuk senantiasa bisa berselawat dalam lisan kita, tidak pernah ada putus-putusnya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu sesungguhnya Allah itu yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang sabar. Kata-kata sabar di sini sering kita dengerin, sering kita ucapkan, dan bahkan sering setiap hari bisa 5 kali, 6 kali lewat telinga kita. Namun, kenyataan yang terjadi ketika kita dalam hidup berealisasi bermasyarakat senantiasa melewatkan atau mengesampingkan daripada sifat sabar ini sendiri. Tidak pernah terfikirkan pada hati kita, diri kita untuk senantiasa bisa bersabar. Tidak pernah terlampiaskan pada diri kita untuk bisa hidup dengan pondasi sabar. Tidak pernah terjalankan dalam diri kita langkah-langkah ketika kita melangkah dengan penuh kesabaran. Yang kita langkahkan setiap detiknya, setiap waktunya adalah emosional yang luar biasa. Sesuatu hal yang di bawah naungan iblis dan jin-jin korin yang ada. Sesuatu hal yang senantiasa memberikan kita fitrah-fitrah sebagai hamba Allah yang tidak taat kepada Allah. Ini karena kita terpengaruh dengan pengaruh bisikan iblis. Dunia sekarang ini semakin tua. Akhir zaman sudah berada di depan kita. Namun manusia rata-rata seperti kita ini melupakan fitrah-fitrah kita sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk bisa sabar. Innallaha ma'asyabirin. Sering kita sebut, mudah untuk kita ucapkan, tetapi susah untuk kita jalankan. Apa itu sabar ini? Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mereka-mereka yang ahli ibadah, mereka-mereka yang ahli dalam Al-Quran, mereka-mereka yang ahli di dalam segala hal yang berhubungan dengan agama, bisa masuk neraka karena tidak punya pondasi sabar. Kesabarannya nggak ada. Tapi justru kebalikannya. Mereka bisa mendapatkan hidayah rahmat dari Allah yang bukan Islam. Tetapi dia diberikan petunjuk oleh Allah karena kesabaran yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kita tahu seperti ini, nilai daripada kategori sabar yang luar biasa, yang sinonimnya merupakan suatu hal yang tidak bisa kita lupakan dunia dan akhirat. Kenapa tidak kita jalankan? Kenapa harus kita campakkan? Kenapa harus kita kesampingkan? Padahal itu nyata di depan kita. Kenapa tidak kita raih? Karena kita dibutakan mata kita oleh iblis. Untuk senantiasa di depan kita berbuat zalim. Di depan kita berbuat maksiat. Di depan kita berbuat zina. Dan banyak sekali yang kita lakukan
dengan keenakan, dengan kenyamanan, dengan hiburan-hiburan yang ada di dunia ini yang sifatnya melupakan akidah daripada Islamnya itu sendiri, yang sifatnya bisa melupakan daripada sholat itu sendiri. Katanya inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Bohong. Bohong karena kita tidak bisa menjalankan. Kita golongan wa'adallahu munafiqina wal munafiqati, golongan hamba-hamba Allah yang munafik. Kita ini golongan hamba Allah yang munafik di hadapan Allah. Wajar kok nanti neraka jahanam kita terima. Wajar kok nanti di hadapan kita adalah suatu siksaan dan azab yang pedih. Maka tubuh ilallah. Tubuh ilallah, maka dari itu tobatlah kepada Allah. Taubat dan bersungguh dengan tobat sebenarnya tobat. Cari semua ini dengan dasar iman, dengan dasar sabar yang luar biasa. Susah memang kita untuk berbuat sabar. Susah untuk kita berbuat ikhlas. Susah untuk kita berbuat segala sesuatu yang bisa khusyuk. Semua yang memberikan suatu fitrah yang bagus, yang memberikan fitrah banyak fadilahnya, senantiasa susah untuk kita lakukan. Padahal tidak mempunyai atau tidak mengenakan atau tidak membutuhkan biaya. Perlu kita garis bawah. Sedangkan segala sesuatu yang berbau maksiat, mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan suatu hal yang berhambur-hamburan, kita jalankan 100, 200, 300 terus kita keluarkan tiap detik ini. Dengan musik-musik yang ada, yang kita lihat, yang kita tonton di depan mata kita. Keluarin uang. Tidak terfikirkan untuk menyesal. Ikhlas. Nilai ikhlasnya luar biasa. Ketika kita ada orang joget, kemudian kita keluarkan uang terus. Ikhlasnya luar biasa. Tetapi satu lembar, andai kata kita masukkan ke dalam kotak amal, luar biasa ada yang nahan. Ada suatu detik atau benih dalam hati, iri, dengki, syirik, ghibah, fitnah, dan sebagainya. Maka dari itu pentingnya sabar di sini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Bersabar dalam ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi perintah untuk kita bersabar datang dari Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW memberikan suri tauladan untuk bersabar. Ketika Rasulullah dilempar batu, rontok giginya oleh orang Quraisy, oleh orang kafir dilempar, Rasulullah sabar. Padahal andai kata Rasulullah, wahai malaikat, ya Allah, balaslah itu. Langsung Allah bertindak bisa membalas seketika itu juga. Tapi Rasulullah menahan, sabar. Kenapa Rasulullah sabar? Karena Rasulullah ini memberikan contoh buat umatnya nanti. Nah, sekarang kita yang seperti ini harusnya kita banyak bersabar. Sabar menurut Rasulullah SAW itu ada 3 macam. Pertama adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah-musibah yang ada, baik itu musibah yang sifatnya ujian, baik itu musibah yang sifatnya azab, baik itu musibah yang sifatnya itizab. Yang sifatnya ujian bagi kita yang orang ahli ibadah kemudian diberikan ujian, ini adalah musibah yang sifatnya ujian. Ujian buat kita hidup ini. Harus sabar. Makanya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Jadi pertama adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Musibah datang kepada kita. Musibah itu datang kepada kita, kepada saudara kita, kepada siapapun. Senantiasa kita selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bagi hamba Allah yang punya iman. Mereka-mereka yang kadar imannya kagak ada, imannya tipis-tipis doang, maka mereka itu tergolong hamba Allah yang tidak punya iman. Ketika mendapatkan ujian ataupun musibah,
Senantiasa dia memojokkan, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah disalahkan. Padahal hitungan-hitungan yang terkait jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan rahmat hidayah kepada kita. Itu sabar karena menghadapi musibah. Yang kedua, sabar di dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Di dalam kita ibadah, ketika dipanggil hayya 'alas shalah, mari kita sholat, kita datang ke masjid, kita lakukan ibadah dengan khusyuk, tidak usah tergesa-gesa, kita nikmati karena ini waktunya kita bicara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu juga tercerminlah sifat khusyuk pada diri kita ketika pada posisi dan poros di mana kita itu bicara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan tubuh kita untuk bisa senantiasa pada posisi yang Allah kehendaki dengan sholat kita, dengan gerakan sholat kita, maka terfokuslah nilai khusyuk di sini. Ketika kita khusyuk dalam ibadah, maka apa yang terjadi? Tangisan, penyesalan, tubu ilallah, taubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menganggap dunia ini fata morgana, bagus. Menganggap dunia ini apa yang kita miliki pasti akan kita tinggalkan, bagus. Menganggap dunia ini apa yang kita rasakan merupakan suatu kenikmatan semu, nikmat sekali. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Apabila kita dipojokkan dengan posisi perasaan seperti ini, maka apa yang terjadi? Ini merupakan suatu ciri-ciri nilai iman kita sudah mulai tumbuh. Yang ketiga adalah sabar di dalam mengekang berbuat maksiat. Ketika kita mau berbuat maksiat, kemudian kita menjalankan kemaksiatan, kita mikir, aku mau berbuat maksiat, aku mau berbuat zina, mikir Allah Maha tahu segalanya, Allah Maha melihat segalanya. Akhirnya diurungkan. Ketika kesabaran ini merupakan suatu kunci di mana kita senantiasa harus mawas diri, harus bisa meletakkan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa bisa istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ingat, sabar di dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar di dalam kita beribadah kepada Allah. Yang ketiga adalah sabar di dalam kita mengekang daripada perbuatan maksiat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan maksiat. Maksiat itu apa? Banyak sekali. Menjauhkan dari segala hal yang batil. Kebatilan itu adalah maksiat. Kezaliman adalah maksiat. Dan banyak sekali, terutama perzinaan. Zina bagaimana? Zina musod, zina ghairi musod, zina laman. Zina laman masih ada lagi, zina laman ain, zina laman din, zina laman qalbi, dan banyak sekali. Maka ini semua segala sesuatu yang bisa merangsang segala yang berhubungan maksiat, ini adalah bagian daripada zina kecil. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama berbuat suatu kebaikan, menjauhi dari segala sesuatu yang jauh dari sabar. Berbuat sabar senantiasa merupakan pondasi kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Innallaha ma'asyabirin. Sungguhnya Allah itu bersama hambanya yang sabar. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita semua ini di dalam majelis pencerahan bimbingan amalan ini, senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman dan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqwallah, wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.